Nama saya Bella Francisca, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2018 kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tugas pembelajaran mikro, yaitu tentang keterampilan dasar menjelaskan. Selamat menyaksikan. Teluk Lampung, telung bersuka-suka, laman hingga gunung, sang biru wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Bagaimana dengan kabar hari ini? Alhamdulillah, baik dan sehat, Bu. Alhamdulillah, semuanya baik dan juga sehat. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala sesuatu harus kita awali dengan berdoa, karena senjata utama bagi seorang muslim adalah dengan berdoa. Dengan berdoa kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan pikiran kita dalam menerima materi yang akan kita pelajari hari ini. Dan materi yang kita pelajari hari ini tidak hanya sekedar di dalam otak kita, namun juga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan setiap detik yang kita lakukan itu menjadi catatan amal kebaikan kita untuk dunia akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu memulai materi, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ajeng Safitri hadir, Bu. Dina Khairatun Nisa hadir, Bu. Lailika Nur Hasanah sedang sakit. Oh. Baik, di sini Ibu tulis dengan keterangan sakit. Anak-anak, di sini Ibu sangat mengapresiasi kebersihan kelas kalian hari ini, sama seperti pertemuan pekan lalu, bahwa kelas kalian masih bersih dan juga rapi, dan Ibu sangat senang dan harapannya kebersihan selalu kalian jaga dan selalu kalian terapkan. Karena lingkungan yang bersih pun nyaman untuk kita belajar. Anak-anak semua, Ibu harap kalian tetap semangat ya. Cek semangat kalian. Di sini Ibu ada jargon, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Ayo bareng-bareng. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Ini kita akan belajar ilmu yang baru, yaitu tentang teks biografi. Nah, bagi kompetensi dasar, yaitu menganalisis aspek, makna, dan kebahasaan dalam teks biografi. Dan indikatornya adalah mendata pokok-pokok isi biografi dan ciri kebahasaan dalam teks biografi, menulis teks biografi tokoh dengan memerhatikan isi seperti perjalanan, pendidikan, karir, perjuangan. Anak-anak, sudah siapkah dengan pelajaran hari ini? Siap, Bu. Mohon perhatiannya baik-baik. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu pengertian teks biografi, Ibu akan memberikan sebuah pengantar. Pernahkah kalian membaca sebuah teks yang isi dari teks tersebut adalah mengenai seorang tokoh?
yang menceritakan bagaimana perjalanan hidup seorang tokoh tersebut, dimulai dari kapan beliau lahir, kemudian bagaimana riwayat pendidikannya, bagaimana pengalaman hidupnya, dan mengapa tokoh tersebut dapat dijadikan sebagai teladan. Sampai di sini, adakah yang bisa memberikan pengertian teks biografi? Baik, Dina Heretonisa, Ibu persilakan. Teks biografi adalah sebuah teks yang menceritakan perjalanan hidup atau riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sangat bagus sekali apa yang sudah disampaikan oleh Dina, bahwa teks biografi adalah sebuah teks yang menceritakan pengalaman hidup seorang tokoh, mulai dari beliau lahir, bagaimana riwayat pendidikannya, capaian hidupnya, bahkan bagaimana peran beliau terhadap lingkungan masyarakatnya yang pastinya dapat dijadikan sebagai teladan. Selanjutnya, ciri-ciri teks biografi itu ada 3. Yang pertama adalah teks biografi itu harus memuat sebuah informasi berdasarkan fakta, bagaimana seorang tokoh yang sedang diceritakan tersebut. Kemudian yang kedua adalah dalam menuliskan teks biografi itu harus diberikan sebuah nilai kesan apa saja yang dapat kita ambil dari tokoh tersebut. Dan yang ketiga adalah teks biografi itu harus mempunyai struktur yang jelas. Dari ketiga hal ini, pada intinya memang dapat membedakan antara teks biografi dengan teks-teks yang lainnya. Berdasarkan sisi penulisnya itu terdapat 2, yaitu autobiografi dan biografi. Apa sih Bu bedanya autobiografi dengan biografi? Autobiografi adalah suatu teks yang berisikan pengalaman hidup seseorang yang dituliskan sendiri oleh tokoh itu sendiri. Contohnya, Dina menuliskan riwayat hidup Dina, dari Dina lahir sampai Dina duduk di bangku SMA saat ini, dan itu ada namanya autobiografi, artinya penulis menuliskan diri dia sendiri. Kemudian biografi itu sebaliknya, biografi suatu teks yang menceritakan pengalaman hidup seseorang yang diceritakan oleh orang lain. Nah, contohnya kita menuliskan riwayat hidup Insinyur Soekarno, nah itu namanya biografi. Sampai di sini paham? Ini adalah struktur teks biografi. Struktur teks biografi itu hanya terdapat 3. Yang pertama, orientasi, kedua, peristiwa dan masalah, dan yang ketiga adalah reorientasi. Ibu meminta Ajeng Safitri untuk membacakan pengertian dari ketiga hal tersebut. Baik Bu, di sini saya akan membacakan struktur teks biografi. Struktur teks biografi itu ada 3. Yang pertama, orientasi, kedua, peristiwa dan masalah, ketiga, reorientasi. 1. Orientasi. Tahap ini adalah bagian pengenalan suatu tokoh, berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut di dalam teks. Kedua, masalah dan peristiwa. Tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh, berisi penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses berpikir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, hingga mengesankan yang pernah dialami oleh tokoh, hingga mengantarkannya meraih mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. Dan yang terakhir, reorientasi. Tahap ini adalah bagian penutup, berisi mengenai pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat opsional semata, jadi boleh ada maupun tidak. Tepat sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ajeng Safitri. Orientasi baru berupa pengenalan. Seorang penulis menceritakan, yang pertama adalah memperkenalkan siapa namanya, di mana tempat lahirnya, nama kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua ada peristiwa dan masalah. Di sini menceritakan bagaimana pengalaman tokoh tersebut dalam menggapai impiannya, mencetak karirnya. Biasanya disinilah seorang penulis memberikan sebuah nilai-nilai
nilai apa saja yang dapat kita ambil selaku pembaca kepada tokoh yang telah diceritakan itu. Kemudian yang terakhir adalah reorientasi. Reorientasi ini dalam teks biografi berisikan bagaimana seorang penulis memberikan pendapat terhadap si tokoh tersebut. Sampai di sini, adakah yang ingin bertanya? Atau kita lanjut ke poin selanjutnya? Lanjut dulu, Bu. Anak-anak, mohon perhatian. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan unsur kebahasaan teks biografi. Dalam teks biografi, unsur kebahasaan yang harus ada pada teks biografi, yang pertama ada kata hubung. Kata hubung ialah kata yang dijadikan sebagai penghubung antar kata ataupun antar kalimat. Contoh kata hubung adalah dan, lalu, kemudian, tetapi. Kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata yang telah disampaikan sebelumnya. Kata rujukan ini terdapat 3 jenis. Pertama, kata rujuk benda. Kedua, kata rujuk tempat. Ketiga, kata rujuk manusia. Kata rujuk benda seperti ini, itu. Kemudian kata rujuk tempat di sini, di situ, di sana. Dan yang terakhir kata rujuk manusia seperti dia, ia, beliau. Unsur kebahasaan teks biografi yang ketiga, waktu, tempat, peristiwa yang dialami oleh tokoh. Kemudian yang terakhir adalah kata kerja. Kata kerja dalam teks biografi itu menjelaskan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Izin bertanya, Bu, hal apa saja yang harus dipersiapkan ketika akan menuliskan teks biografi? Terima kasih Ajeng, pertanyaannya sangat bagus. Hal apa yang harus kita lakukan ketika hal apa saja yang harus dipersiapkan dalam menuliskan teks biografi? Tentunya dalam menuliskan teks biografi kita harus mengetahui informasi yang secara fakta terkait tokoh yang akan kita tuliskan. Akurat, maka semakin banyak kosakata yang akan kita tuliskan dalam teks tersebut. Dan ketika dalam menuliskan teks biografi harus memperhatikan ketiga unsur, harus memperhatikan kaidah kebahasaan yang telah Ibu jelaskan tadi. Tak terasa waktu perjumpaan kita pada hari ini telah hampir selesai. Ibu meminta salah seorang dari kalian untuk membuat simpulan materi yang telah kalian dapatkan hari ini. Ibu tunjuk Ajeng. Baik, Bu, di sini saya akan membacakan simpulan dari materi pelajaran kita pada siang hari ini. Pengertian teks biografi adalah teks yang menceritakan tentang riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri teks biografi ada 3. Yang pertama, teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Kedua, memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah sampai pada akhirnya sukses sehingga patut menjadi teladan. Ketiga, teks biografi memiliki struktur yang jelas. Sangat bagus apa yang telah disampaikan oleh Ajeng terkait simpulan materi kita pada siang hari ini. Ibu tekankan bahwa dalam menulis teks biografi, kalian harus benar-benar menuliskannya sesuai dengan keadaan tokoh tersebut. Apapun itu, tuliskan sesuai dengan fakta dan galilah informasi sebanyak-banyaknya mengenai tokoh tersebut. Anak-anak, selanjutnya akan Ibu beri tugas kalian, yaitu menulis teks biografi. Untuk tokoh yang akan kalian tulis biografinya, kalian tidak perlu bingung siapa, karena di sini sudah Ibu tentukan. Tuliskan biografi ibu kalian. Kenapa kok Ibu sibuk gitu? Karena ibu kita itu patut kita jadikan sebagai idola, karena doa ibu benar-benar sangat luar biasa, dan tingkatan penghormatan kita kepada ibu itu 3 tingkat daripada ayah. Oleh karena itu ibu meminta kalian menuliskan tokoh biografi seorang ibu agar bertambah rasa kecintaan dan juga rasa hormat kalian kepada ibu kalian. Anak-anak,
kepada kalian. Pada kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, Ibu harap kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Ibu juga berpesan kepada kalian untuk bisa mengatur waktu dengan baik, memanajemen waktu dengan baik. Apalagi saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Artinya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk ibadah dan juga untuk belajar. Terakhir, pesan ibu kepada kalian adalah jangan lupa mengerjakan tugas. Tugas dikumpul pada pertemuan kita yang akan datang. Mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga materi yang sudah ibu sampaikan bermanfaat dan apa yang kebaikan-kebaikan yang ibu sampaikan tadi itu benar-benar murni dari Allah, dan ketika ada kesalahan yang ibu lakukan ketika ibu menyampaikan materi itu benar-benar kesalahan murni dari ibu sendiri. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.